어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인 고인은 언제나 너에게 고인 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marta Anggia Suhria, NPM 5021052, dengan mata kuliah Pengembangan Pembelajaran IPS di SD, dengan dosen pengaku Bapak Andri Valen, Magister Pendidikan. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang video pembelajaran kelas 5 semester 2, tema 9, kayanya negeriku, subtema 3, pelestarian kekayaan sumber daya alam di Indonesia. Semoga video ini bermanfaat ya. Selamat menonton. Pada pembelajaran di video ini, saya akan menjelaskan tentang tema 9, kayanya negeriku, dan subtema 3, pelestarian kekayaan budaya alam di Indonesia, kelas 4, pembelajaran 3. Pembelajaran 3 ini bermuat dua pembelajaran, yaitu ada pembelajaran ilmu pengetahuan sosial dan bahasa Indonesia. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, untuk mendidik dan memberi bekal kemampuan dasar agar dapat mengembangkan diri sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, dan lingkungan. Yang kedua, membekali siswa untuk memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan individu, masyarakat, lingkungan, dan kebangsaan berdasarkan perubahan waktu. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan. Benar sekali, di antaranya dengan penggunaan energi alternatif dan ajakan melalui poster. Kita semua tahu bahwa energi sangat dibutuhkan oleh manusia. Energi digunakan untuk melakukan berbagai aktivitas. Energi yang paling banyak digunakan oleh manusia adalah minyak bumi dan batu bara. Bayangkan beberapa juta liter minyak bumi yang dihabiskan dalam sehari untuk menjalankan jutaan kendaraan bermotor, dan ini ribuan pabrik di dunia ini. Padahal persediaan minyak bumi dan batu bara terbatas. Energi minyak bumi dan batu bara berasal dari fosil makhluk hidup yang berproses selama jutaan tahun yang lalu. Apabila habis, bumi tidak bisa diperbarui atau tidak diadakan kembali. Demikian juga dengan batu bara yang berasal dari tumbuhan. Energi alternatif. Ada kekhawatiran bahwa suatu saat nanti kita akan kehabisan energi minyak bumi dan batu bara. Bagaimana jika energi minyak bumi dan batu bara habis? Apakah aktivitas manusia akan berhenti? Sebelum hal itu terjadi, sudah saat kita memikirkan energi alternatif demi keberlangsungan hidup manusia. Apa yang kita dapat lakukan ketika sumber energi yang kita gunakan selama ini habis? Hal yang dapat kita lakukan ketika energi yang kita gunakan telah habis adalah dengan mencari sumber energi alternatif untuk menggantikan energi yang telah habis tersebut. Energi yang habis ini umumnya energi yang tidak terbarukan, sementara energi alternatif adalah jenis energi yang pengganti yang terbarukan. Apa itu energi alternatif? Energi alternatif adalah semua sumber energi yang dapat digunakan untuk menggantikan bahan bakar fosil dengan tanpa dampak negatif dari bahan bakar fosil. Manusia memerlukan sumber energi lain atau energi alternatif untuk memenuhi kebutuhannya. Sumber energi alternatif berasal dari sumber energi yang dapat diperbarui, contohnya sinar matahari, angin, air panas bumi, gelombang laut, dan biomasa. Sebelum itu, mari kita mencari tahu lebih lanjut ya. Sumber energi alternatif merupakan sumber energi yang bukan sumber energi tradisional, yaitu bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, dan gas alam. Sumber energi alternatif yang dikembangkan saat ini memanfaatkan sumber energi yang tersedia di alam dan tidak akan habis, yaitu matahari, angin, air, dan panas bumi. Selanjutnya menjelaskan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. Sumber daya alam banyak dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun, kekayaan sumber daya alam tersebut akan cepat habis jika dimanfaatkan secara berlebihan. Oleh karena itu, sumber daya alam dimanfaatkan secara bijaksana. Berikut contoh pemanfaatan SDA secara bijaksana. 1. Menggunakan SDA sesuai kebutuhan saja. 2. Tidak mengubah lahan hutan menjadi perumahan. 3. Penerapan sistem tebang pilih tanaman.
4. Melakukan reboisasi pada lahan yang gundul. Dan yang terakhir, memperbaiki lahan bekas tambang. Dampak perubahan lingkungan terhadap keseimbangan ekosistem. Yang pertama, penebangan dan pembakaran hutan. Kegiatan ini menyebabkan hutan menjadi gundul dan mempengaruhi daur hidup hewan dan tumbuhan. Yang kedua, penggunaan bahan-bahan kimia dan pestisida secara berlebihan. Untuk penggunaan bahan kimia mencemari lingkungan, khususnya air berlebihan dapat, sementara untuk penggunaan pestisida yang berlebihan dapat membunuh hewan yang lain yang bermanfaat bagi tumbuhan. Yang selanjutnya, beberapa kegiatan manusia yang mempengaruhi keseimbangan lingkungan. Yang pertama, penebangan hutan secara liar tanpa mereboisasi hutan. Yang kedua, pembakaran hutan untuk membuka lahan baru. Yang ketiga, menangkap ikan dengan pukat harimau atau bahan peledak. Yang keempat, melakukan penebangan tanpa pengelolaan yang baik. Yang kelima, membuang sampah dan limbah pabrik ke sungai. Yang terakhir, pemanfaatan sumber daya alam yang tidak bertanggung jawab. Dan yang terakhir, 3. Penggunaan kendaraan bermotor. Penggunaan bahan bakar pada mesin kendaraan menghasilkan gas karbon dioksida yang dapat menyebabkan pencemaran udara. 4. Perusakan terumbu karang. Terumbu karang yang rusak menyebabkan ikan-ikan kehilangan tempat tinggal bahkan punah. Dan yang kelima, perburuan liar. Perburuan liar dapat mengakibatkan kepunahan hewan dan tumbuhan. Nah, itulah tadi video pembelajaran dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.